Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, dan demikian juga pada pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatul Abna. Kita masuk pada pembahasan berikutnya di mana penulis menyebutkan terkait dengan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Walihada ja'at wasiyatul Luqmanal wasiyatu Luqmana wa mau'izatuhu liwaladihi jami'atan li akthari hadhil umur jaliyah. Ada wasiat Luqmanul Hakim ataupun nasihat beliau terhadap anaknya yang merupakan kumpulan dari perkara-perkara yang penting. Qala Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Luqman al-hikmah. Anishkur lillah, hendaklah bersyukur kamu kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kafir, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Luqmanul Hakim hikmah, dan itu suatu hal yang sangat disyukuri, yang harus disyukuri. Karena ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan setiap nikmat itu haruslah disyukuri. Demikian ikhwah. Kemudian Allah menyebutkan wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan syukur kita kepada Allah. Allah nggak butuh dengan asa syukur kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan syukur kepada manusia termasuk syukur kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillah man la yashkurun nas. Tak akan termasuk orang yang bersyukur, tidak bersyukur kepada Allah, mereka yang tidak mensyukuri manusia. Mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adab. Ya, ajarkan kepada kita adab yang semestinya harus kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau ketika kita diberi suatu nikmat yang diberi oleh manusia kepada kita, temankah, orang tuakah, adikkah, abangkah. Maka setiap nikmat yang diberikan mereka kepada kita, kita harus mengucapkan syukur. Ya, kita harus mengucapkan syukur. Demikian ikhwah. Dan itu berarti kita telah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kali seorang itu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, apabila engkau bersyukur, maka kami akan tambah nikmat kami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqmanul Hakim, yaitu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Dia pada waktu itu sedang memberikan nasihat. Ya bunayya. Kalimat ya bunayya merupakan panggilan paling lembut terhadap anak dalam bahasa Arab. Ya bunayya, wahai anak kecilku. Tidak harus kecil anaknya. Anaknya sudah dewasa juga boleh dipanggil dengan panggilan lembut ya bunayya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika dia memanggil anaknya untuk ikut bersama dia masuk ataupun naik ke kapal, ya bunayyar kam ma'ana, wahai ananda, ikutlah bersama ayah naik kapal. Kam ma'ana, naik ke kapal kita. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Di sini Luqmanul Hakim ya mengucapkan juga kalimat ya bunayya. Jadi para nabi itu umumnya memanggil anaknya itu dengan kalimat bunayya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia melihat mimpi pada malam hari bahwasanya dia menyembelih anaknya Ismail, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai bunayya, kembali kalimat bunayya, wahai anak kecilku, maksudnya ini panggilan lembut. Inni ara fil manami, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, yaitu aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Demikian ikhwah. Jadi panggilan para nabi itu kepada anak-anaknya, baik anaknya yang soleh maupun anaknya yang kafir, ya, dipanggil kalimat-kalimat bunayya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang orang tua terhadap anak-anak kita samakan panggilan terhadap mereka. Jangan sampai yang soleh kita panggil panggilan lembut, dan ketika anak kita tersebut anak yang bandel mungkin, ya, kita panggil dengan panggilan yang kasar. Tidak ikhwah, tetap kita panggil dengan panggilan yang lembut. Seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan lembut padahal dia kafir. Namun Nabi Nuh masih berharap dia masuk Islam dengan cara dia naik ke kapal bersama ayahnya Nuh. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan bunayya, dan Luqmanul Hakim memanggil anaknya dengan kalimat bunayya. La tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi kezaliman mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, memberi kita rezeki, menjamin rezeki kita. Dia yang memberikan kita segalanya. Dia yang memberi kita nikmat dan lain-lainnya. Namun mengapa kita menyembah ataupun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Sesembahan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada yang lainnya. Makanya kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Walaupun ada Tuhan-Tuhan yang lain, dan ada orang-orang yang menyembah mereka. Seperti ada yang menyembah batu, menyembah patung, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, ada lagi menyembah hewan, ada menyembah sapi, menyembah monyet, ya. Itu semua merupakan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Tapi mereka telah memberikan hak yang sebenarnya itu adalah hak Allah. Karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka ini telah memberikan yang seharusnya diberikan kepada Allah, yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah, tapi ternyata mereka tujukan juga, berikan juga kepada selain Allah. Makanya ini sebuah kezaliman. Sesembahan itu, penyembahan ataupun ibadah itu hanya hak Allah. Barang siapa yang memberikan kepada yang lain, berarti dia telah memberikan hak Allah kepada yang lain. Dan ini zalim. Ya, dan ini zalim. Ya, kalau kita punya harta, ya, ya seharusnya ketika ada seorang yang mendapatkan harta kita, maka kitalah yang berhak terhadap harta itu, karena itu punya kita. Misalnya ini, ya, saya punya misalnya HP, HP saya kececer dan didapati oleh seseorang, dan dia tahu bahwa HP itu adalah HP saya, tapi ternyata HP ini tidak dia berikan kepada saya, tapi dia berikan kepada orang lain. Ini zalim namanya, karena itu HP saya, handphone saya, kepada saya dia harus berikan. Tak boleh, haram hukumnya dia berikan kepada orang lain, karena itu hak saya. Demikian ikhwah. Jadi berarti orang ini telah memberikan hak saya kepada orang lain. Berarti dia zalim. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada orang yang mensekutukan Allah, itu zalim. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Jangan berikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberikan kepada selain Allah, maka dia zalim. Makanya Allah menyebutkan dalam ucapan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang luar biasa. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Kalau mau lihatlah bagaimana seorang wanita yang sedang hamil. Kalau dia seorang sudah punya istri, lihatlah bagaimana seorang istri itu hamil. Wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, kelemahan di atas kelemahan. Demikian ikhwah, mereka semakin lama semakin berat yang dia kandung, tetapi dia tidak bisa makan misalnya. Dia mabuk. Ada yang ikhwah, ketika dia hamil selama 9 bulan dia mabuk terus. Demikian ikhwah, kesusahan di atas kesusahan. Ya, tidak mudah seorang itu mengandung seorang anak. Ketika dia sudah hamil besar, susah tidur. Ya, demikian ikhwah, serba susah. Itulah seorang ibu. Wahnan ala wahnin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini ikhwah, kondisi seorang ibu yang hamil. Dia adalah ibu kita yang telah mengandungi kita. Allah sebutkan itu. Ya, Allah sebutkan itu agar kita bisa melaksanakan apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fisalu fi amaini, dan juga menyapih dia setelah dia menyusu selama 2 tahun. Ikhwah, menyapih anak itu juga bukan mudah. Banyak para ibu itu tidak tega dia menyapih anaknya. Dikarenakan rewel si anak, dikarenakan si anak itu kecarian susu ibunya. Demikian ikhwah, menangis sepanjang malam. Ya, bagi ikhwah, bagi kaum muslimin yang pernah menyapih anaknya, dia rasakan ini bagaimana tangisan si anak. Dia meminta susu ibunya. Itu dia. Dia meminta susu ibunya, maka banyak ibu itu yang tidak tega untuk menyapih anaknya. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian anishkurli, oleh karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepada engkaulah engkau akan kembali.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada orang tua karena jasa-jasa mereka lah kita bisa terlahir di dunia, memelihara kita hingga besar, menanggung jawabi kehidupan kita, menafkahkan kehidupan kita. Itulah kedua orang tua. Kemudian, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Namun apabila mereka berupaya, mereka berdua yaitu ibu dan bapamu berupaya untuk mengajakmu mensekutukan Allah, mensekutukan aku kata Allah, sementara engkau tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua, taati kedua orang tua. Namun ketaatan kita kepada orang tua itu terbatas dengan batasan syariat. Jika ternyata mentaati orang tua harus kita langgar syariat, maka tidak lagi wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Ya, seperti ini ikhwah. Kedua orang tua mengajak kita untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tegas kita katakan kita nggak bisa. La ta'ata fi makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia mengajak untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya masih Kristen misalnya, anak-anaknya sudah masuk Islam. Diajaklah anaknya untuk ikut hadir dalam pesta Natal misalnya, maka tidak boleh mentaati. Haram hukumnya untuk mentaati, tidak dibolehkan. Ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan kamu taati, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun mereka mengajak kita berbuat syirik, mengajak engkau berbuat syirik dan engkau wajib untuk menolaknya, tapi tetap saja yang namanya berbakti harus tetap dijalankan. Bersikap baik kepada kedua orang tua tetap dijalankan. Jadi bukan berarti kalau dia mengajak anak orang tua yang Nasrani, mengajak anaknya Natalan misalnya, kemudian si anak gak mau karena dia tahu ini kesyirikan, ini kekufuran, lantas dia bersikap buruk, dia bentak kedua orang tuanya, nggak boleh ikhwah, berdosa. Orang tua tetap orang tua. Yang namanya berbakti kepada kedua orang tua tidak harus syaratnya Islam, tidak harus syaratnya Muslim. Orang tua yang kafir pun wajib untuk ditaati, wajib untuk dibaktikan. Wajib kita berbakti kepada kedua orang tua tersebut walaupun dia kafir. Hanya saja tentunya ketaatan terkait dengan batasan-batasan syariat. Jadi jangan dikira kalau orang tua itu kafir lantas ketika dia minta tolong anaknya untuk dijemput dia katakan, oh nggak bisa bapak kan kafir. Oh nggak bisa seperti itu. Dosa itu anak. Ya, loh, tapi kan dia kafir. Iya dia kafir, tapi syariat tetap mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun dia kafir. Yang nggak dibolehkan yaitu jangan taati mereka kalau mereka mengajak pada perbuatan maksiat apalagi kesyirikan. Makanya di sini disebutkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kamu jangan taati ketika mereka mengajak kamu berbuat syirik, jangan taati. Tapi bukan berarti kamu harus bersikap keras kepada mereka, bersikap kasar, enggak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetaplah kamu bergaul bersama mereka di dunia dengan cara yang baik. Demikian ikhwah. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada akulah kalian semua akan kembali dan aku akan ceritakan, kabarkan kepada kalian setiap apa yang pernah kalian lakukan. Ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, wahai ananda, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Sesungguhnya jika ada sesuatu in taku mithqala dzarratin, apabila engkau adalah sebesar biji sawi,
min khardalin fatakun fi sakhrah, di mana engkau berada fi sakhrah, berada di dalam sebuah batu, aw fis samawat, atau kamu berada di dalam langit, aw fil ardi, atau kamu berada di dalam bumi, tertimbun di dalam bumi, jauh dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan amalan tersebut. Artinya, kalau ada seorang berbuat jahat, seorang berbuat dosa, dimanapun dia, dosa tersebut ya'ti bihallah, Allah akan datang dengan membawa dosa tersebut. Demikian juga ketika seorang berbuat baik, dimanapun dia, Allah akan datangkan perbuatan baik tersebut. Ya. Kalau prosesnya adalah proses penimbangan amal kebaikan, maka sekecil apapun keburukan yang dia lakukan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia langsung akan melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan amalan baik walaupun hanya sebesar biji sawi, yarah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia pasti akan melihatnya. Demikian ikhwah, Allah akan hadirkan semua itu, ya, perbuatan-perbuatan sekecil manapun dia dan dimanapun dia buat, Allah ya'ti bihallah, Allah akan datangkan itu semua. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah itu maha lembut dan maha pemberitahu. Ya bunayya aqimis shalah, wahai ananda, aqimis shalah, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan berbuat baik, suruh orang-orang berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan laranglah orang-orang berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Coba perhatikan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini disebutkan aqimis shalah, tegakkan salat, perintahkan berbuat baik, larang perbuatan mungkar, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ini secara implisit jelas menunjukkan bahwasanya seorang yang mengajak berbuat baik dan melarang berbuat mungkar itu pasti akan mendapatkan kendala-kendala yang di situ kita harus sabar. Ya, harus sabar. Makanya kalau kita lihat di usulus salasa ikhwah, ya, di usulus salasa yang pertama ada ilmu, ya, berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, ya, berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, kemudian sabar atas dakwah. Demikian. Ini 4 hal yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Dia berilmu, setelah dia punya ilmu tentang suatu hal, maka ilmunya ini harus dia amalkan. Kemudian setelah dia amalkan, dia harus dakwahkan kepada orang lain. Kemudian kalau dia sudah dakwahkan kepada orang lain, dia akan mendapatkan cobaan. Makanya as-sabru al-adha, dia harus sabar atas gangguan yang dia menimpa dia. Itu ikhwah. Jadi sudah menjadi sunnatullah, orang-orang yang mengajak pada perbuatan baik dan melarang pada perbuatan yang mungkar akan mendapatkan banyak kendala. Ya. Oleh karena itu di sini wasbir 'ala ma asabak, nasihat Luqmanul Hakim, dan kamu sabar atas apa yang menimpamu, karena kamu sekarang sedang meniti jalannya para nabi, dan seluruh para nabi ketika mereka melakukan berdakwah dalam dakwah mereka akan mendapatkan cobaan demi cobaan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, masya Allah, ilaha illallah. Padahal beliau adalah orang yang paling dipercaya di kota Mekah. Tetapi ketika beliau menyatakan kalimat la ilaha illallah, mengajak orang-orang untuk kalimat la ilaha illallah, mereka menjadi orang yang dihina sehina-hinanya. Beliau dituduh tukang sihir lah, beliau dituduh tukang syair lah, penyair lah, beliau juga dituduh sebagai orang gila lah.
Demikian ikhwah. Padahal beliau seorang yang terhormat sebelum diangkat jadi nabi. Beliau sangat dihormati, pemuda yang sangat dihormati di kota Mekah. Yang sangat famous, yang sangat terkenal di kota Mekah. Tidak ada seorang pun di Mekah kecuali tahu dan kenal dengan Muhammad waktu itu. Sampai saking sayangnya mereka pada Rasulullah SAW, pada Muhammad mereka berikan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Begitulah Rasulullah. Tapi ketika sudah mengajak orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy Mekah diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, lantas mereka menghinakan Rasulullah sehina-hinanya. Ya harus sabar. Dan Rasulullah SAW sabar terhadap gangguan-gangguan seperti itu. Dan orang-orang yang paling dahsyat gangguannya terhadap beliau adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat khusus tentang Abu Lahab. Demikian ikhwah. Karena pengaruhnya sangat besar. Dia bisa mempengaruhi manusia-manusia agar tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kata dia, saya aja pamannya nggak percaya, ngapain kalian percaya? Aku tahu sekali dia ini keponakanku. Aku ngerti dengan dia sejak kecil. Ya tentu banyaklah iftira ataupun dusta-dusta yang dikatakan oleh Abu Lahab agar orang tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Itu termasuk gangguan, ya, termasuk cobaan dalam dakwah. Ya harus sabar terhadap gangguan-gangguan tersebut. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Inna dzalika lamin azmil umur. Yang demikian itu satu perkara yang pasti terjadi, lazim terjadi. Ya. Dan ini sunnah para rasul dari dahulu sampai rasul yang terakhir, bahkan seluruh orang-orang yang mengajak pada perbuatan baik dan yang mengajak agar orang-orang meniti jalan yang lurus pasti akan mendapatkan cobaan. Karena dia akan berhadapan dengan setan-setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Demikian ikhwah. Iblis tak akan membiarkan manusia melenggang di atas jalan yang lurus. Dia akan goda dia akan berupaya menariknya agar mereka keluar dari jalan yang lurus. Dan itu yang sudah menjadi azam, itu yang sudah menjadi tekad dia ketika dia minta kepada Allah agar dipanjangkan usianya. Dia minta satu permintaan agar dipanjangkan usianya untuk satu tujuan, yaitu untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Rabbi bima aghwaytani, kata si iblis, ya Allah engkau telah nyatakan aku sesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Dia tidak akan biarkan setiap orang yang jalan di atas jalan lurus, dia duduk, sengaja dia duduk di tengah-tengah supaya tidak ada leluasa orang yang jalan di atas jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Akan aku goda mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Wala tajidu aktsarum syakirin, kata disebutkan di situ, dan engkau akan lihat tak banyak mereka yang bersyukur. Tak banyak mereka yang bersyukur. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi bersabarlah ikhwah. Para duat yang mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala harus banyak bersabar, berdoa kepada Allah semoga diberi kesabaran, apalagi di tempat-tempat yang sudah diawali dengan baru saja memulai dakwah tauhid di sana akan mendapatkan masalah-masalah, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan berikan jalan keluar. Yang jelas kita sebagai seorang dai, kita sebagai orang yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mengajak. Tugas kita mengajak. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita tugas yang mengajak sesuai dengan kaedah-kaedah dakwah, sesuai dengan usul dakwah, seperti lemah lembut, ya, tetap hikmah dalam berdakwah. Demikian ikhwah, berupayalah kita, ya, untuk memenuhi syarat-syarat dakwah dengan sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dakwah pasti akan mendapatkan cobaan. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu merupakan satu hal yang sudah pasti. Wala tusair khaddaka linnas,
Kemudian jangan sampai engkau memalingkan pipimu dari manusia. Jadi buang muka lah bahasa kita. Jangan kamu buang muka di hadapan manusia. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi maroha. Ya, maroha itu sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah itu tidak suka dengan setiap orang yang sombong dan angkuh. Mukhtal fakhur, sombong dan angkuh. Sebenarnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ada beda antara mukhtal dan fakhur. Kalau mukhtal itu ikhwah yanzuru ilan nas bi'ainil yanzuru ilan nas bi'aini, dia melihat manusia, ya, bi'ainil ihtiqar, dia melihat manusia dengan mata menghinakan, menganggap rendah. Itu mukhtal. Kalau fakhur yanzuru ilan nas bi'ainil ihtiqar, ya. Kalau mukhtal yanzuru ilan nas bi'ainil iftikhar. Kalau fakhur yanzuru ilan nas bi'ainil ihtiqar. Artinya begini ikhwah. Mukhtal itu dia melihat orang lain, ya. Dia melihat orang lain, dia melihat dirinya, ya, dia melihat dirinya itu lebih, dia melihat dirinya itu lebih dibandingkan yang lain. Dan ini biasanya kesombongan terkait dengan perbuatan, berjalan. Makanya ini disebutkan wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan cara yang sombong. Maroha. Itu mukhtal. Ya, seorang yang berjalan dengan jalan yang sombong, memakai pakaian yang bagus dengan tujuan menyombongkan diri, berkendara dengan kendaraan yang bagus kemudian dengan menyombongkan diri karena dia punya kendaraan yang bagus, padahal memakai pakaian bagus tidak ada masalah. Memakai kendaraan yang bagus gak ada masalah, tapi ketika dia memakai pakaian yang bagus, dia memakai kendaraan yang bagus, lantas dia menyombongkan diri dengan itu, ya, maka ini dikatakan mukhtal. Adapun fakhur, ikhwah, yanzuru ilan nas bi'ainil ihtiqar. Dia melihat manusia dengan mata meremehkan, dan ini lebih pada ucapan. Seperti orang mu'jibul nafsi, seorang yang seorang yang bangga dengan dirinya sendiri. Dan ini umumnya dengan ucapan. Saya yang begini, sayalah yang telah begini, itu merupakan jasa-jasa saya, sementara kalian tidak ada jasa kalian. Sayalah begini, saya selalu menyebutkan saya. Ya, dan setelah itu dia meremehkan orang lain. Inilah yaitu al-fakhur, yaitu sombong tapi terkait dengan ucapan. Kalau mukhtal, sombong terkait dengan perbuatan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang angkuh dan sombong. Kemudian waqasid fi masyik. Kalau kamu berjalan sederhana saja. Ya, enggak usah sampai lari-lari dan jangan terlalu lambat. Waqsid fi masyik. Pertengahan, ya. Tidak cepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Waqsid fi masyik. Waghdud min sautik. Suaramu jangan dikuatkan. Rendahkan suaramu. Demikian ikhwah. Jadi bukan ketika seorang muslim berbicara dengan muslim yang lain, dia nggak harus teriak-teriak. Ya. Dia nggak harus teriak-teriak. Bahkan ketika dia marah, dia tak perlu teriak-teriak. Rasulullah SAW ketika beliau marah, beliau diam. Nggak ada teriak-teriak. Demikian. Dan terkadang para sahabat mengetahui Rasulullah sedang marah, melihat rona wajahnya berubah. Demikian. Namun tanpa teriak-teriak. Dalam kondisi kita marah saja kita nggak boleh teriak-teriak. Apalagi dalam kondisi yang lain-lain. Oleh karena itu ikhwah, suara yang mereka yang biasa kalau dia bersuara suaranya kuat, maka dibiasakan.
Ya, dibiasakan waghdud min sautik, pelankan suara, lembutkan suara. Inna angkaral aswati sautul hamir, sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, suara keledai. Hewan-hewan itu punya suara, para pemirsa sekalian. Kuda meringkik, kambing mengembik, burung bekicau, lembu melenguh, singa mengaum, kucing memeong, ya. Semua suara-suara hewan ini, ya, jelas lebih baik kedengarannya ketimbang suara keledai. Nanti pemirsa selesai kajian, coba cari di Google suara keledai. Bagaimana suaranya? Suaranya betul-betul ikhwah, ya. Gak mengenakkan untuk didengar. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna angkarul aswat, suara yang paling buruk la sautul hamir, yaitu suara keledai. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang kalau bicara keras, bicara teriak-teriak, maka dia sama seperti keledai. Ya. Dan seorang muslim tidak boleh menyerupai hewan, termasuk suara keledai. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang kalau kita hitung pertama yaitu jangan berbuat syirik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga tegakkan sholat, suruh berbuat baik, larang berbuat mungkar, kemudian sabar atas segala musibah yang menimpa, kemudian jangan buang muka lah bahasa kita, ya, jangan buang muka, kemudian jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, kemudian berjalanlah dengan pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian rendahkan suara. Jadi ada 10. Ya, jadi ada 10 wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Wa jaa fi sanaya hadhil wasiyah aidan al-wasiyah bil walidaini wa musahabatihima bil ma'rufi. Di pertengahan ayat ini juga ternyata ada wasiat, ya, wasiat berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul kepada mereka dengan cara yang baik. Falyudzakkirul abna bibirril walidain. Hendaklah anak-anak itu diingatkan tentang kewajiban mereka berbakti kepada kedua orang tua. Wa ma jaa fihi minal fadl, dan keistimewaan serta keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qad taqaddamat jumlatun minal ayati wal ahadits fi dzalik. Dan sudah banyak yang telah lalu ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Laftatun, catatan, innan nadhir ila mau'izati Luqman libnihi yajidu tahawulan min siyaqil khitab. Kalau seorang memperhatikan nasihat dari Luqmanul Hakim ini, dia akan dapati akan terjadi perpindahan, ya, dari bicara dari posisi orang kedua, ya, orang ketiga menjadi orang kedua. Maksudnya dalam bahasa Indonesia ikhwah, kalau kita yang berbicara orang pertama, orang yang kita ajak bicara disebut orang kedua. Kemudian orang yang kita bicarakan orang ketiga. Dalam bahasa Arab mutakallim, mukhatab, ghaib. Demikian ikhwah. Ya. Orang kita yang berbicara dikatakan orang pertama, orang yang kita ajak bicara adalah orang kedua, orang yang kita bicarakan itu disebut dengan orang ketiga. Baik, kalau kita lihat di wasiat, ya, di wasiat Luqmanul Hakim ini, itu terjadi perpindahan, ya, perpindahan dari wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Ini kan artinya dia sedang bicara dengan seseorang, berarti, dan memerintahkan seseorang. Jadi dia ada orang kedua, ya, orang kedua. Tapi terkadang berubah dari orang kedua menjadi orang ketiga yang dibicarakan.
Kita lihat ya, nanti lebih faham lagi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah." Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang menasihatinya, dia berkata, "Ya bunayya, wahai ananda." Ini kan orang kedua. Dia punya orang yang diajak bicara, yaitu anaknya. La tusyrik billah. Hai ananda, kamu jangan mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Summa haddasa tahawwala fil khitab. Kemudian berubah ya dari orang kedua menjadi orang yang ketiga. Qala ta'ala wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kemudian disebutkan setelah itu, padahal kan ini kan semua perintah wejangan nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Berarti di situ ada Luqmanul Hakim, di situ ada anaknya. Tapi ternyata ketika terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua berubah. Luqmanul Hakim nggak mengatakan berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu dan bersikap baiklah kamu kepada orang tuamu. Nggak seperti itu. Tapi seolah ya Luqmanul Hakim nggak menyuruh. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamlathu, dan kami wasiatkan kepada manusia ya agar bersikap baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, dan dia menyapihnya setelah 2 tahun, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah engkau akan kembali. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu kembali ke orang mukhatab, ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardal. Jadi ikhwah di sini maksudnya ikhwah. Pertama kan Luqmanul Hakim mengatakan wahai ananda, jangan kamu mensekutukan Allah. Ya, berarti dia bicara dengan anaknya. Tapi ketika bicara tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, nggak seperti itu kalimatnya. Seharusnya kan kalau ini merupakan nasihat Luqmanul Hakim, ya tinggal dilanjut saja. Wahai anakku, hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu dan bersikap baik kepada dia, kan begitu seharusnya. Melanjutkan nasihat tersebut. Tapi ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seolah orang yang ketiga. Kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Loh, Di sini kan sebenarnya wasiat Luqmanul Hakim juga untuk anaknya agar berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bahasanya bukan Luqmanul Hakim menyuruh. Seolah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, semoga bisa difahami. Saya ulangi ya. Ketika Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, "Hei, nakku, janganlah kamu berbuat syirik." Jadi itu pembicaraan antara Luqmanul Hakim dengan anaknya. Tapi ketika menyebutkan tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, nggak ada di situ antara Luqmanul Hakim dengan anaknya. Hei, anakku, hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Nggak ada. Tapi ini seolah dibicarakan orang lain. Allah mewasiatkan, hendaklah manusia itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, begitu. Kemudian setelah ayat itu, kembali seperti semula. Ya bunayya, wahai ananda, intakum misqala habbati min khardal. Wahai ananda, apabila kamu berbuat buruk sebesar biji sawi pun, kembali seperti semula. Seperti yang pertama tadi. Demikian juga seterusnya Allah disebutkan, wahai ananda, tegakkan sholat. Ini kan sama seperti wahai ananda, jangan kamu mensekutukan Allah. Wa'mur bil urfi, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Semua sudah kembali seperti biasa. Ketika Luqmanul Hakim juga mengatakan, jangan kamu palingkan wajahmu, janganlah kamu berjalan sombong, hendaklah kamu pertengahan dalam berjalan, dan jangan kamu tinggikan suaramu. Ini semua sudah pembicaraan antara Luqmanul Hakim kepada anaknya. Tapi mengapa ketika bicara masalah berbakti kepada orang tua, di situ bentuknya bukan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Enggak seperti itu. Tapi bentuknya adalah wasiat dari Allah. Hendaklah kami telah mewasiatkan kepada manusia, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Apa hikmah di balik ini, ikhwah? Ya. Fa Luqmanu alaihissalam yukhatibu waladahu wa ya'idhuhu. Luqman
alaihissalam dia sedang menasihati anaknya. Walamma jaa amru bibirril walidain la yaliqu bil walid ayyaqula liwadi bi birroni. Namun ya, ketika ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka orang tua tidak layak, kurang pas kalau dia berkata kepada anaknya, hendaklah kamu berbakti kepadaku, waqtif alayya, bersikap lembutlah kepadaku, wastausi bi, dan seterusnya ikhwah. Ya. Fal walidu ajallu min ayatluba min waladihi hadzal khitab arfa. Kenapa? Karena seorang ayah itu jauh lebih mulia ketimbang dia meminta anaknya untuk berbakti kepadanya. Itu dia. Ya. Jadi orang tua ketika mengajarkan kepada anaknya, ajarkan bahwasanya anak itu harus berbakti kepada orang tuanya, begitu. Tidak mengatakan kamu harus bakti kepadaku. Aku sebagai orang tuamu, kamu harus bersikap baik kepada bapakmu ini. Kamu harus begini, Enggak. Tapi ya, bentuknya adalah hendaklah seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua. Begitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa demikian? Karena ayah itu jauh lebih mulia ketimbang dia meminta anaknya agar berbakti kepada dirinya. Demikian ikhwah. Wa kana minal munasabi wal laiqi ayatahawal siyaqul khitab inda tadhkiri bihaqqil walidain, sehingga ayat merubah uslubnya dalam memerintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu wasainal insana biwalidayhi, begitu. Tidaklah dan anakku, hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Demikian. Itu menunjukkan ikhwah, kita sebagai orang tua silakan mengajarkan anak kita agar mereka berbakti kepada orang tua, kewajiban-kewajiban seorang anak. Tapi jangan bentuknya berupa kamu harus taat kepadaku, pada ayahmu, kamu harus berbakti kepada ayahmu, kamu harus begini kepada ayahmu, dan seterusnya. Tidak. Ya, tidak. Seorang ayah tidak meminta itu. Tapi dia wajib ajarkan kepada anaknya agar anaknya bisa berbakti kepada ayahnya dan kepada ibunya. Summa lamma intaha tadhkir bil haqqil walidain raja'a siyaqul khitab ila Luqmanul Hakim. Kemudian setelah selesai membicarakan masalah hak kedua orang tua, kembali lagi ayat berbicara tentang Luqmanul Hakim yang sedang menasihati anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Falladhi afhamuhu min dzalik, dari pemaparan ayat seperti ini aku bisa memahami, yang kupahami adalah wallahu alam annal walid la yatlubu min waladihi mubasyaratan birrihi wa ihsani ilaihi, bahwasanya seorang ayah tidak boleh, jangan meminta dari anaknya langsung agar anaknya berbakti kepada dia dan berbuat baik kepadanya. Itu dia. Ya, itu yang disimpulkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Yang aku fahami dari ayat ini bahwasanya seorang ayah jangan meminta anaknya secara langsung agar dia berbakti kepada dirinya dan berbuat baik pada dirinya. Bal yu'allimu huquqal walidain fi siyaqil jamil wa uslubin zaki ba'idun min isti'tafil walad. Hendaklah, tapi caranya apa? Dia jelaskan, dia ajarkan kepada anak-anak apa saja hak-hak orang tua. Hak orang tua tuh begini, 1, 2, 3, 4, dengan cara yang terbaik, tanpa ada terkesan mereka itu memelas meminta bakti pada anaknya. Begitu ikhwah. Gak ada kesan bahwasanya kita minta, orang tua minta agar dia berbakti dengan cara memelas-melas. Enggak ikhwah. Demikian ya. Fadzakir abna'ak bihadzal qasas at-thayyibah. Makanya ingatkan anakmu dengan kisah ini, dzatal ma'ani wal maghazi an-nabilah, yang memiliki makna yang luar biasa sangat penting. Warakkis lahum ala ma fiha, dan fokuskan mereka dengan poin-poin yang ada dalam ayat, mimma yata'allaqu bil walidaini wa birrihim, dan apa saja yang terkait dengan kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian ikhwah,
Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini sangat jelas sekali, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga wibawa orang tua, ya, menjaga wibawa orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi orang tua jangan menyuruh anaknya untuk berbakti kepada dirinya, tapi dia ajarkan saja apa hak-hak orang tua. Demikian ikhwah. Bukan langsung mengatakan kamu harus berbakti kepada ayah, kamu harus berbuat baik kepada ayah ya. Demikian ikhwah. Seolah seorang ayah itu sangat memelas dengan kebaikan anaknya. Maka dijauhkan dari ini ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang hak-hak orang tua, padahal itu merupakan salah satu daripada wasiat Luqman kepada anaknya, tapi beda uslubnya, ya, beda tata cara penyampaiannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu sajalah kajian kita untuk sore hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silahkan langsung, boleh Anda telepon langsung dengan nomor yang ada di pesawat, nomor yang ada di pesawat televisi Anda, atau ikhwah juga boleh kirimkan melalui pesan WhatsApp, ya, ke nomor yang sama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya ini tentang suami saya yang menikah tanpa sepengetahuan saya. Apakah pernikahannya sah atau tidak? Dari Ibu Nurningsih dari Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Babo. Ibu rahimani Allah wa iyyakum, semoga Ibu Ningsih senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran, ya, dan diberi istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai seorang suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, itu sepertinya pertanyaannya. Menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Seorang laki-laki, seorang suami, ketika dia menikah lagi, maka tidak harus bersyarat, tidak ada syaratnya harus dia dapat izin dari istri pertama. Ya, tidak harus dia dapat izin istri pertama. Karena itu merupakan hak suami. Oleh karena itu, seorang suami yang diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, maka pernikahannya sah selama pernikahan mereka itu memenuhi syarat seperti ada wali, ada saksi, ada mahar dan lain-lainnya. Nah, demikian ikhwah. Ya, itu merupakan dalam syariat kita. Namun dalam aturan kepemerintahan, pemerintah kita tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan, mereka tidak akan mengeluarkan memo bolehnya menikah yang kedua kecuali kalau sudah mendapatkan perizinan dari istri pertama. Ini sepengetahuan saya nih. Apabila seorang suami ingin menikah lagi, maka yang pertama yang harus dia penuhi yaitu surat izin istri pertama. Itu dia. Biasanya mereka panggil tuh istri pertama, benar kamu ini sudah mengizinkan, begitu. Kemudian resi gaji. Kemudian total aset. Ya, total aset yang sudah dia dapati. Kalau itu semua sudah ada, surat-surat itu sudah ada semua, maka dengan pertimbangan kantor urusan agama, ya, sudah memenuhi semua, maka kantor urusan agama akan mengeluarkan memo kepada tuan kadis tempat bahwasanya orang ini sudah bisa dinikahkan. Demikian ikhwah, itu aturan negara kita. Ya. Kalau tanpa ada surat izin istri pertama,
maka mereka tidak akan mengeluarkan izin, ya, dan tidak akan mengeluarkan surat pernikahan, surat nikah, kecuali ya kadang-kadang ada main belakang, main tembak istilahnya, ya, main tembak, surat nikah tembak, muncul dia walaupun tidak memenuhi syarat. Namun secara syar'i, ya, itu sah. Ya, seorang suami jika dia menikah tanpa sepengetahuan istri pertama, maka secara syar'i nikahnya sah. Demikian. Ustadz, apakah ada hadis atau dalil tentang diharamkannya musik, Ustadz? Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sayakunu min ummati aqwamun, nanti dari kalangan umatku akan muncul orang-orang yastahillunal harir. Nanti dari kalangan umatku akan muncul satu kaum yang mereka menghalalkan harir, menghalalkan sutra, wal hur, dan wanita-wanita yang merdeka, artinya menghalalkan zina, wal khamr, dan menghalalkan khamr, wal ma'azib, dan menghalalkan musik-musik. Kalau kita lihat 4 rentetan ini semua perkara yang diharamkan, ya, perkara yang diharamkan. Apalagi penyebutan musik itu setelah penyebutan diharamkannya khamr, diharamkannya zina. Demikian. Kalau dikatakan dalam hadis mereka nanti akan muncul dari kalangan kaumku yang menghalalkan, berarti hukum asalnya adalah haram. Tapi akan muncul satu kaum berani-berani mereka menghalalkannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun ada yang mengatakan mentakwil ini harus kali 3, harus dia haram ini apabila ada seorang laki-laki yang pakai sutra, kemudian dia berzina, kemudian dia apalagi minum khamar, kemudian dia setelah itu bermusik baru haram. Nggak ada seperti itu ikhwah. Ya, nggak ada seperti itu. Makanya para ulama madhab 4, ya, itu sepakat kalau musik itu haram. Demikian ikhwah. Sepakat. Nggak ada yang mengatakan halal. Semua sepakat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, saya mau tanya. Ini tentang suami saya yang menikah. Oh, udah nih. Ustadz, kalau seorang anak yang belum balik melakukan dosa besar, apakah dia kena dosa, kena siksa oleh Allah perbuatan atau tidak? Ustadz, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallahu wa ikum, apabila anak belum balik maka dia belum tercatat. Ya. Rufi'atil qalam. Qalam, penulisan dosa itu diangkat. Pena yang digunakan untuk menulis dosa-dosa manusia itu masih diangkat. Di antaranya anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil melakukan dosa besar, maka dia belum dicatat sebagai dosa, sebagai orang yang berdosa sampai dia balik, barulah tercatat. Ya, barulah tercatat dia seorang yang sudah melakukan dosa. Demikian ikhwah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya baru selesai ujian tapi tidak lulus. Rasanya seperti kecewa berat padahal sudah usaha seoptimal mungkin tapi selalu gagal terus. Mohon nasihatnya Ustaz. Bahkan sampai dada ini terasa tidak nyaman satu harian, sepertinya ada bisikan-bisikan setan yang membuat menjadikan diri futur lagi. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mengenai target, ya, mengenai target hidup, maka harus kita ketahui bahwa target kita itu ada di tangan Allah, bukan kita. Ya. Target kita itu ada di tangan Allah, bukan kita. Kita hanya diperintahkan untuk berbuat seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Itu dia.
Adapun hasil itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun cita-cita kita, apa bang kita cita-citakan? Kita ingin menjadi seorang dokter spesialis misalnya. Maka apakah akan tercapai? Belum tentu tercapai. Kita sebagai manusia punya keinginan. Tapi yang berlaku itu nanti adalah keinginan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak, tidaklah kalian berkehendak kecuali yang berlaku itulah hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika kita punya cita-cita, ya silahkan gapai dia dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Tapi kita harus pahami hasilnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ini satu. Yang kedua, kita harus sadari bahwasanya al-khair khiratullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Ya. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Dan ketika kita sudah melakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, dan ternyata tidak dapat kita raih, berarti itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Saya dahulu ya, bercita-cita menjadi seorang insinyur. Karena waktu itu saya masuk di STM Negeri jurusan Elektronika Komunikasi. Keinginan saya sangat kuat untuk menjadi insinyur. Ternyata Allah tidak izinkan. Ya, ternyata Allah tidak izinkan. Allah izinkan saya menjadi seperti ini. Demikian ikhwan. Banyak sekali hikmahnya. Oleh karena itu terkadang apa yang kita inginkan kita tidak tahu bahwasanya itu kurang baik untuk kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu menyukai sesuatu itu buruk untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja engkau tak menyukai sesuatu tapi sebenarnya baik untukmu. Ada sebuah kisah di mana ya Allah alam kisah ini sahih atau tidak, tapi bisa kita jadikan sebagai iktibar ya, di mana ada seorang raja ya, ada seorang raja kemudian tangannya itu apa ya, buntung, jarinya atau tangannya buntung, jarinya lah buntung. Kemudian raja ini selalu mendengar salah seorang perdana menterinya ada yang mengatakan al-khair khiratullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah. Dia panggil, kamu katakan bahwasanya yang baik itu pilihan Allah. Nih tengok, jariku sudah buntung. Ini bagaimana? Dia katakan al-khair khiratullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Marah rajanya. Lantas dia dipenjara. Kemudian setelah itu rajanya dan menteri-menterinya pergi berburu di hutan, dan ternyata di hutan sana raja dan menteri semua ditangkap. Dan yang menangkap ini punya berhala. Semuanya dibunuh ya untuk si berhala. Ketika sampai pada giliran si raja mau dibunuh, dilihat ternyata jarinya buntung. Mereka tidak ingin mempersembahkan kepada berhala seorang yang cacat. Akhirnya si raja dilepaskan. Setelah itu teringatlah dia dengan ucapan menterinya yang mengatakan al-khair khiratullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah. Dikeluarkan dari penjara. Ya, dikeluarkan dari penjara. Kemudian benar kamu bahwasanya al-khair khiratullah. Seandainya jariku nggak buntung, niscaya aku sudah dibunuh. Sekarang saya tanya, kamu katakan al-khair khiratullah. Yang baik adalah pilihan Allah. Kamu saya penjara. Apa baiknya? Apa kata si menteri? Seandainya saya nggak di penjara, tentu saya akan ikut bersama Paduka pergi berburu. Dan aku akan menjadi korban sembelihan orang-orang si penyembah berhala tersebut. Makanya ikhwah rahimanallahu, kita tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ya, kalau kita mungkin merasa sesak dada kita, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Yang penting kita sudah berupaya. Insya Allah pilihan Allah itu yang terbaik. Jadi jangan
Jangan membuat dada menjadi sesak. Insya Allah ada hikmah di balik itu. Tapi mungkin sekarang yang antum yang bertanya mungkin belum faham, belum tahu apa hikmah di balik ini. Insya Allah di suatu saat nanti Bapak yang bertanya akan memahami bahwasanya apa yang Allah pilihkan itu merupakan pilihan yang terbaik. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.